Pencuri kebahagiaan pertama itu kita tidak mau berdamai dengan luka. Esensi hidup, kata Musashi, itu adalah pertarungan. Maka siapa saja yang berani ngambil sikap untuk hidup harus berani mengambil resiko untuk bertarung. Dan siapa saja yang berani ngambil sikap untuk bertarung, maka harus berani mengambil resiko untuk luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajanya. Kulkas ngadem yuk. Topik Kulkas kali ini, pencuri kebahagiaan. Siapa yang dicuri, Pak Haji? Siapa yang dicuri kebahagiaannya? Tapi sekarang tuh banyak, Pak Haji, ya. Kadang ya. Oke, Pak Haji Ang, kenapa ngangkat topik ini? Dan tentunya Pak Haji Ang punya catatan terkait pencuri kebahagiaan ini. Silakan. Surakus sa'adati. Pencuri kebahagiaan. Mang begini. Sering kata ini saya ulang. Setiap hari sebanyak 10 kali dalam adzan, 5 kali dalam iqomah, total jenderal sebanyak 15 kali dalam sehari semalam melalui lisan para muazin. Allah menyeru kita dengan redaksi Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kebahagiaan. Pertanyaannya, kapan kita harus bahagia? Jawabannya sepanjang siang, sepanjang malam, dalam setiap hari. Minimal mang dalam sehari itu 5 kali kita harus bahagia. Waktu subuh bahagia, waktu zuhur bahagia, waktu asar bahagia, maghrib dan isya. Itu adalah terminal-terminal yang mengingatkan kita harus bahagia. Gitu. Nah, jadi bahagia itu harus dari sekarang. Harus dari sekarang justru. Jangan menunggu bahagia setelah punya Rubicon. Jangan nunggu bahagia setelah punya pekerjaan tetap. Jangan menunggu bahagia setelah punya rumah. Kenapa? Lila teuing nungguanana. Benar nggak? Dari sekarang aja, Pak Haji. Jadi kalau kita bahagia menunggu punya ini, punya itu, maka buku catatan kita, catatan hidup kita hanya cerita-cerita tentang penderitaan. Maka bahagialah dari sekarang. Jangan nunggu ini itu. Dan ekspresi yang paling tulus dari kebahagiaan itu adalah menjaga senyuman dan ketawa yang lahir dari kolban syakur, hati yang pandai bersyukur. Jadi bahagia, ekspresi bahagia yang paling tulus itu apa? Tertawa dan tersenyum. Tertawa. Kapan tertawa dan senyum? Sekarang. Jangan nunggu nanti setelah punya ini dan itu. Sebab mang, sejauh kita diberi napas, sehingga dengan napas itu kita bisa hidup, lalu kita bisa menggerakkan seluruh potensi jasadi dan rohani kita untuk mengejar cita-cita. Itu sesungguhnya kita ini harus berbahagia. Tetapi dalam perayaan kebahagiaan yang minimal 5 kali dalam sehari itu, hati-hati dan waspada, banyak pencurinya. Hingga kebahagiaan itu tidak kita dapatkan karena dicuri. Nah, itu yang akan kita bahas. Siapa sesungguhnya para pencuri kebahagiaan itu? Harus waspada kita, jangan sampai kebahagiaan kita dicuri oleh orang lain. Seyogianya, setidaknya 5 kali bahagia dalam sehari, Pak Haji. Tapi banyak pencuri. Atau siapa pencuri kebahagiaan ini, Pak Haji? Ini sangat jahat sekali, Pak Haji. Iya. Dengerin kata para ulama, ya. Surakus sa'adati. Pencuri kebahagiaan ini pertama, adamul iradati limusolahati bizurhi. Artinya, mang kita tidak mau berdamai dengan luka. Pencuri kebahagiaan pertama itu kita tidak mau berdamai dengan luka. Mang, hidup ini kan kata Musashi adalah pertarungan.
Hidup ini pertarungan dengan diri sendiri, pertarungan dengan istri sendiri, pertarungan dengan anak sendiri, pertarungan dengan orang tua kita sendiri, pertarungan dengan teman sendiri, bahkan pertarungan dengan pemimpin kita sendiri. Esensi hidup, kata Musashi, itu adalah pertarungan. Maka siapa saja yang berani ngambil sikap untuk hidup harus berani mengambil resiko untuk bertarung. Dan siapa saja yang berani ngambil sikap untuk bertarung, maka harus berani mengambil resiko untuk luka. Hidup, bertarung, luka. Betul. Hebat juga kata-katanya. Ingat, Mang, the real fighter never run. Ya, petarung sejati itu tidak pernah lari karena persoalan takut sama luka. Nah, atas luka-luka yang diderita karena pertarungan kita dalam hidup, luka itu harus berdamai dengan kita, itu harus berdamai dengan luka. Terima luka itu sebagai bagian dari resiko. Nikmati perihnya luka itu, kemudian kita rawat supaya kita segera pulih dari perih itu. Mang, kalau kita tidak mau berdamai dengan luka, sama dengan kita mengawetkan rasa sakit. Dan awetnya rasa sakit adalah pencuri kebahagiaan paling awal. Jadi ketika kita awet rasa sakit karena persoalan luka ini, itu kebahagiaan kita akan tercuri. Mang, kita tuh perlu luka agar tahu bahagia. Karena luka kita bisa kuat hingga kita mampu bertahan. Dan di sisi lain, pada saat kita berdamai dengan luka, luka kita obati, luka kita rawat, tanpa melibatkan dia yang melukai kita, maka saat itu kita melakukan dua hal, kata Musashi. Satu, inkubasi, dan yang kedua, meditasi. Jadi pada saat luka itu, inkubasi, meditasi. Inkubasi itu kita tidur tapi menyusun kekuatan badan. Sementara meditasi, kita diam tapi menyusun kekuatan rohani. Jadi sehingga badan kita kuat, jasmani kita kuat, rohani kita kuat, kita punya lagi inner energy untuk bisa bertarung di kemudian hari. Itu ya. Jadi pencuri kebahagiaan yang pertama, kita tidak mau berdamai dengan luka. Kalau punya luka wajar, karena hidup kita ini bertarung. Kita bertarung karena itu hidup. Jadi hidup dan terluka itu wajar dan biasa. Itulah gitu. Pencuri kebahagiaan pertama ya Pak Ji ya. Luka tadi ya Pak Ji. Tidak mau berdamai dengan luka. Nah, setelah tidak mau berdamai dengan luka, apalagi Pak Haji? Pencuri kebahagiaan. Pencuri kebahagiaan itu. Jadi gini, bahagia yang ada di genggaman tangan kita, Mang, berikutnya akan mudah terhempas begitu keras hingga kita menjadi orang kandas, dadas, cek Asep Balon itu. Karena apa? Karena suhulatus siqati bil akhirin, kita mudah percaya pada orang lain. Mudah percaya pada orang lain, padahal orang lain itu sebut saja kita belum tahu yang sesungguhnya, kita itu akan tertipu. Dan pada saat kita ditipu, kebahagiaan kita itu dicuri. Jadi kita terlalu percaya aja Pak. Kita ini susah Mang gini ya. Sebab di kita hari ini banyak serigala berbulu domba, banyak musang berbulu ayam, banyak harimau berwajah kerbau, dan banyak buaya berdandan ikan. Buaya berdandan ikan kayak gimana? Maksudnya itu orangnya buaya, tapi tampilannya kayak ikan koi. Setelah dekat ngecrok. Lucu ya. Setelah dekat malah gigit. Tidak hanya itu, di tempat yang paling dekat dengan kita banyak iblis berwajah manis. Banyak setan berparas mantan. Banyak hantu berdandan cupu. Banyak Mang orang zalim berjubah alim. Banyak orang munafik, orang fasik, orang musyrik berbicaranya begitu sangat menarik hingga kita mudah tergoda. Ya, hari ini di negeri kita banyak muslihat berkedok habib. Banyak muslihat berkedok kiai. Banyak orang mesum berkedok ustad. Banyak penipu berwajah guru. Banyak muslihat berwajah hakim, jaksa. Bahkan banyak muslihat berkedok TNI dan Polri.
Gitu. Maka kalau bahagia ingin terjaga, Mang, janganlah kita mudah percaya kepada orang lain, apalagi kita menyandarkan diri kita itu pada orang lain, pada manusia. Jangan. Betul. Gitu. Gini, Mang, saya juga pernah tertipu. Beli buku di online shop, harus bayar duluan. Judul bukunya Sabar Ditimpa Musibah. Betul. Hari kata saya, ternyata tapi kaina bukunya tidak datang. Itulah bukunya. Sabar. Langsung praktek. Sabar ditimpa musibah. Ayah deh, Mang, nunipu ieu mah. Ang kirim uang ke nomor rekening ini nomor rekening temannya Umi. Iya. Gitu. Umi pakai nomor telepon teman. Cek saya, ibu saya mah geus mau 7 tahun ya. Ini nipu. Itu di antara japri atau SMS-an yang paling horor itu kalau ada minta kirim ini kirim itu. Iya. Tapi kalau nelpon yang paling horor itu, Mang, kita pernah punya butuh ke saudara kita yang kaya. Ngomong teh kita sopa, assalamualaikum. Ya. Karek kata Manawi, geus di pareuman. Amit-amit. Manawi maksudnya, Mang, Manawi gaduh artos bade namut geus ditutup. Geus ditutup, geus apaleun ada-ada. Kata yang paling horor itu Manawi. Tapi kalau saya sekarang ada orang telepon ke saya, Manawi sok didengerin. Sebab Manawi gaduh waktos kaping 5 bade syukuran. Itu mah ditunggu. Itu mah ditunggu. Manawi aya waktos. Oke, jadi, Mang, pencuri kebahagiaan yang kedua, kita mudah percaya pada orang lain. Mudah percaya kepada orang lain dan tidak bisa berdamai dengan luka. Tadi Pak Haji ya. Nah, kadang Pak Haji nih yang dialami sama brand ketika hilang kebahagiaan itu justru ketika brand tuh lihat orang lain terus membandingkan diri dengan orang lain. Dari kesuksesannya misalnya ya, kemudian dari segi karirnya atau dari segi hal-hal yang menurut brand tuh kalau dibandingin aduh malah jadi luka dan malah jadi nggak happy Pak Haji. Oh, jadi banding ke. Mang, kata para ulama, pencuri kebahagiaan berikutnya adalah masgulun bimuqaranatin nafsi. Kita itu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi ketika hidup kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kebahagiaan kita itu akan tercuri. Gini, kenapa orang lain sukses sementara kita malah suku parises? Untung tuh parises. Kenapa rumput tetangga begitu hijau sementara rumput kita malah bau tembakau? Ya nanemnya bako Pak Haji itu. Kenapa orang lain berangkat kerja memakai kendaraan bermotor sementara kita masih pakai kendaraan bermodal? Sado, kupling nangis. Ya, kenapa orang lain naik Honda PCX sementara kita masih pakai Supra Getter. Getter ya kalau dibatiinnya ditenang. Habok. Kenapa pasangan orang lain cintanya itu semakin lengket sementara pasangan kita cintanya ke kita itu seperti selempak gocengan, semakin lama semakin kendor. Kenapa akun YouTube orang lain ngeges monetisasi sementara YouTube kita malah pejetisasi? Mang, kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, efeknya itu kita akan selalu fokus melihat kekurangan diri. Oh iya benar. Terlalu fokus melihat kekurangan diri, endingnya kita akan lelah hidup ini, Mang. Hidup kita ini akan capek, bahkan bisa stres. Kalau hidup kita stres, kebahagiaan kita itu sudah tercuri. Nah, mereka yang sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, maka pertama akan mengalami hilangnya percaya diri. Jadi nggak pedean. Kita nggak pede, jadi insecure kita itu. Lalu tumbuh subur iri hati. Oh jadi sirik. Bahaya kalau iri hati mah, mending irian jaya daripada iri hati. Setelah itu kita ngasih labalisasi negatif pada diri kita. Bodoh, payah, nggak mampu. Sejumlah label negatif dihujamkan ke dalam diri kita. Mula-mula itu kalimat, bahayanya suatu saat itu bisa jadi kunci. Yang lebih parah, Mang, bila kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita tengah menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Karena tidak sempurna, terus dibanding-banding.
maka semakin sempurnalah ketidaksempurnaan kita. Bila sampai pada kutub itu, seluruh kebahagiaan kita dicuri dan direnggut oleh diri kita sendiri. Jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan suka membandingkan dengan istri kita dengan istri orang lain. Jangan suka membandingkan perabot kita dengan perabot orang lain. Perabot syuting. Oh jadi gitu Pak Haji ya. Jadi fokusnya tuh kepada kekurangan kita yang akhirnya membawa dampak negatif kepada diri kita sendiri Pak Haji. Oke. Nah Pak Haji Ang, sekarang pencuri kebahagiaan selanjutnya ada yang bilang itu kalau kita cemburu itu kita nggak happy Pak Haji. Selalu kita nggak happy. Bener nggak Pak Haji? Memang kata para ulama begini ya, kebahagiaan akan tercuri oleh pencuri yang luar biasa bahaya yang disebut dengan al-gharaqu fil ghirati, yakni larut dalam cemburu. Ya kan, bener kan? Benar. Jadi kalau kita larut dalam cemburu, kebahagiaan itu akan terenggut. Punten Mang, dalam hal asmara, cemburu itu seperti garam. Yoi. Bila porsi dan takarannya pas, itu akan membuat makanan kita menjadi nikmat. Atau cemburu itu seperti kecap, bisa membuat makanan semakin lengkap. Tapi kalau cemburunya berlebihan, apalagi cemburunya cemburu buta, nggak jelas apa yang dicemburui, maka itu akan merusak ketenangan kita. Itulah mengguncang jiwa kita dan merenggut seluruh kebahagiaan cemburu kita. Childish Pak Haji. Jealous itu merenggut, pencuri kebahagiaan yang paling berbahaya. Iya. Kan kalau istri kita lagi cemburu, Mang, jadi multi talenta. Jadi sejarawan. Multi tafsir. Iya, jadi sejarawan. Dia mau ngungkit-ngungkit masa lalu. Terus kadang jadi wartawan yang selalu tahu kemana kita pergi. Bahkan seringkali jadi pilot tak bersertifikat. Anjir, asbak terbang, piring terbang. Sudah ada pilot apa? Jadi segala terbang. Segala terbang. Bahkan ketika cemburunya membabi buta, istri kita kadang menjadi detektif yang lebih hebat daripada detektif Conan dan 007. Gitu. Nah, emang istri kita itu bilang, aku itu cemburu bukan karena tidak percaya pada kamu, tapi kamu terlalu menarik untuk dilihat orang lain. Aduh, pokoknya cemburu Pak Haji. Ayah kamu itu jidak angkot Cibiru Cicadas, meskipun doyok, tapi banyak mahasiswa UIN yang nunggu. Sekarang masih banyak ya Pak Haji. Pertanyaannya, agar bebas dari api cemburu, apa yang harus dilakukan? Nah itu Pak Haji. Pertama, jangan posisikan pasanganmu seperti es krim di siang hari, sehingga semua orang nafsu untuk melumatnya. Kenapa harus es krim analoginya? Jangan posisikan pasanganmu seperti charger, di mana kalau dekat denganmu baterai akan full, sementara kalau jauh akan low bed. Jangan kamu jadikan pasanganmu seperti pizza, di mana kamu berprasangka semua orang akan nyicipin walaupun sepotong. Jangan kamu jadikan pasanganmu itu seperti kunci mobil yang selalu membuat khawatir untuk hilang. Janganlah. Tips agar bebas cemburu hingga tidak terhempas kebahagiaan kita, cari tahu apa sesungguhnya yang selalu menjadi sumber cemburu. Cari tahu apa cemburunya itu di mana, kita cari tahu. Dan itu ada kadarnya Pak. Ada kadarnya. Iya. Yang kedua, jaga komunikasi. Harus komunikatif, harus transparan. Meski transparan itu tidak berarti telanjang atau bugil. Sebab ada sesuatu yang kalau kita jujur pada pasangan kita bisa membuat dia bahaya. Agak bahaya. Contoh, Mang, kalau kita dapat jackpot 5 miliar, jangan langsung dikasih tahu. Bahaya, takut dia ruas. Saling percaya akan hilang cemburu. Lalu kendalikan amarah saat emosi. Lazimnya cemburu itu terpantik ketika kita tidak bisa mengendalikan amarah pada saat emosi. Lalu fokus pada tujuan dan mimpi bersama. Insya Allah hilang kecemburuan. Jadi ingat, Mang, bagi yang cemburu tidak ada yang lebih menakutkan daripada tawa dan senyum manis. Kalau kita selalu tawa dan senyum manis, jadi cemburu itu takut.
Jadi boleh cemburu tapi ada kadarnya dan jangan membuta, Pak Haji. Jangan membabi buta. Jangan membabi buta. Nah, sekarang siapa lagi, Pak Haji, yang bisa mencuri kebahagiaan ini? Ternyata banyak juga ya. Ini diantaranya kamu, Mang. Iya. Kata para ulama, an-nisyanu lihtiramun nafsi. Lupa menghargai diri. Oh, jadi lupa atas prestasi diri itu kita... Ya ketika kita lupa tidak menghargai diri kita, kebahagiaan kita itu dicuri oleh diri kita sendiri. Benar juga sih. Ya, Mang, karena sibuk melakukan perbandingan dan takut melakukan pertandingan, kamu panas. Melihat pencapaian orang lain, efeknya lupa untuk memuliakan diri. Betul. Pada kutub ini hilanglah kebahagiaan dari hidup kita. Betul. Mang, ingat gini, lamun panas nginum es. Lamun panasaran segera ikut tes. Jangan gara-gara sebotol minuman kamu jadi sempoyongan. Gara sebotol. Oke. Mang, kita itu adalah aset yang tak ternilai harganya. Betul. Kita ini aset, hormati, hargai diri kita ini aset. Iya. Gitu, kita bisa bicara, meski bicara kita kan tidak semanis Abah Anis. Kita bisa produktif berpikir, meski berpikir kita tidak selogis, tidak sekritis, tidak sistematis, dan tidak semetodologis Rocky Gerung. Kita paling ngegerung ya. Paling ngegerung gitu. Mang, kita bisa berkarya, meski karya kita tidak sesempurna karyana. Kan kita bisa bernyanyi meski suara kita tidak semerdu suara Tulus. Yeah. Bahkan kita bisa mencari duit meski duit yang kita dapatkan tidak sebanyak duit Elon Musk. Betul. Pokoknya jangan sampai lupa kita menghargai diri kita sendiri. Okay. Ya, bagaimana caranya? Pertama, kenali potensi diri. Agar kita tidak menyiksa diri hingga kita bisa memuliakan diri kita, kenali bahwa kita tuh punya potensi dan potensi diri kita bisa lebih hebat daripada orang lain. Yang kedua, jangan terlalu keras memperlakukan diri kita sendiri. Mun geus capek eureun, geus ngajedut eureun, jangan terus we hayo. Gitu ya. Perlakukan diri ini dengan baik. Gitu, jangan BP 7 berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Wah, pokoknya ayo we. Ya. Apalagi BPJS berangkat pagi jarang sarapan. Itu bahaya. Mending BPJS-nya butuh pelukan janda seksi. Gitu ya. Oke. Lalu berbicaralah positif pada diri kita sendiri. Beri label positif diri kita ini. Kemudian stop perbandingan dengan orang lain. Kalau diri kita ini salah, segera maafkan. Jangan malah menghujat diri kita sendiri. Jadi pencuri kebahagiaan yang tidak kalah sadis itu pada saat kita lupa tidak menghargai diri kita. Coba bangun tidur itu masih bernapas, ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Doakan diri sendiri. Brand, mendoakan brand. Terima kasih brand, kamu telah membawa brand kemarin. Bisa nge-brand. Ya, termasuk memberikan hadiah kepada pencapaian, Pak Haji. Betul. Itu salah satu rewarding mungkin ya bagi self rewarding gitulah kita. Ya, me time lah atau beli yang kita suka lah gitu Pak Haji ya. Kalau kita suka bakso mantap sekali-kali nggak apa-apa. Nah, bakso ya, jangan ripu-ripu. Jangan ripu wae atuh. Oke Pak Haji nih. Selanjutnya yang bisa mencuri kebahagiaan ini biasanya erat kaitannya dengan yang barusan Pak Haji. Kita tidak bersyukur. Oke. Nah itu, gimana Pak Haji, bener gak? Pada ujungnya bener Mang, kebahagiaan kita akan terkikis habis, terkuras bablas dan koredas. Dadas hidup kita itu ketika dia usyukri fil qalbi, hilangnya syukur dalam hati. Hilangnya syukur dalam hati kan? Oh, kan? Sebahagia apapun kita, sebesar apapun pencapaian yang kita dapatkan, kalau hilang syukur dalam hati kita ini, tercuri semua kebahagiaan kita. Oke. Makanya kata Iwan Fals kan ada rasa syukur di dasar hati, diam tak boleh pergi. Karena kan gitu. Bukan Pak Haji. Seketika lupa lirik aslinya kalau kata netizen. Sebab kalau rasa syukur pergi dari dasar hati, kebahagiaan kita juga ikut pergi. Kata Ibnu Taimiyah, asyukru yakunu bil qalbi. Syukur itu dimulai dari hati. Dari hati. Syukur itu harus dijalani dengan hati, bil qalbi wal lisani. Setelah itu ekspresikan dengan lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu wal jawarihu, ekspresikan oleh anggota badan. Bagaimana as-sana'u 'alan ni'am,
puji Allah atas nikmat yang didapatkan oleh kita itu. Wa mahabbatuhu, cintai nikmat yang kita miliki itu setulus hati dan sedalam jiwa. Alhamdulillah ya Rob, saya punya kemampuan ini. Alhamdulillah ya Rob, saya bisa nulis. Alhamdulillah ya Rob, saya bisa tausiah. Alhamdulillah ya Rob, saya bisa ngonten. Alhamdulillah, wah segala macam dicintai. Lalu wal amalu bi taatihi, kita gunakan nikmat yang kita miliki itu untuk semakin menambah ketaatan. Betul. Ya, menambah ketaatan itu adalah meninggalkan maksiat, sebab asyukru tarkul ma'asi. Esensi paling dasar dari syukur nikmat itu meninggalkan maksiat. Esensi paling dasar dari kolban syakura itu adalah hati kita meninggalkan sejumlah kemaksiatan yang ada dalam hati ini. Mang dariku syukur mah enak atuh. Buka puasa. Segala macamnya juga syukur mah enak. Ya, dengan hati yang bersyukur gini. Mang, buka puasa hanya dengan gorengan, tapi hati penuh syukur, rasanya itu tetap saja gorengan. Kirain rasanya jadi enak. Jadi Mang, agar hati kita bersyukur, hadirkan Allah, puji Allah, cintai Allah. Dengan begitu akan ada kekuatan hati kita itu untuk mensyukuri segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab ingat, pencuri yang juga tak kalah bahaya, yang merenggut kebahagiaan yang sudah ada dalam genggaman tangan kita ketika dia usyukri fi qalbi, hilangnya hati yang bersyukur atau hilangnya syukur di dalam hati kita. Itu efektif banget ya mencuri kebahagiaan kita, Pak Haji. Paling efektif. Kalau tidak bersyukur itu, Pak Haji. Oke, Pak Haji, dari mulai tidak berdamai dengan luka sampai tidak bersyukur, Pak Haji. Semoga kita terhindar dari itu semua dan semoga Sobat Ngadem bisa lebih happy hidupnya ya. Amin. Tidak dicuri kebahagiaannya gitu. Oke, Pak Haji, ada kata-kata kulkas untuk Sobat Ngadem semua di rumah, silakan. Ada, Sobat Ngadem begini. Berulang kali kamu membahagiakanku. Yoi. Dan berulang kali kamu menyakitiku. Begitu seterusnya tingkahmu. Aku yakin kamu tidak pernah lupa bahwa aku bukan hanya mencintai baikmu, tetapi telah memaafkan semua burukmu. Itu semua aku lakukan karena aku sudah lama berdamai dengan luka. Yoi. Keren banget, Pak. Ini harusnya pakai musiknya musik beda nih. Pada cinta yang tulus, tidak sedikit pun ada ruang, apalagi panggung bagi segala bentuk kecemburuan. Yoi. Cemburu itu karena tidak tulus cinta. 3, perbandingan adalah cerita tentang matinya kedamaian dan kesejahteraan. Jangan bandingkan dirimu dengan mereka, sebab tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka akan bersinar ketika saatnya tiba. Keren juga, Pak. Saat kamu mengenal dan menghargai dirimu, saat itu kamu telah mengetahui jalan tanpa kelok menuju kebahagiaan. Kenali diri, hargai diri, hormati diri, kita akan bertemu dengan jalan emas kebahagiaan. Self-rewarding, Pak Haji ya. Yang kelima, bahagia diawali dengan hati yang bersyukur, ditebar dan ditabur dengan senyum manis, dan dijaga dengan riangnya tawa. Luar biasa. Ini kata Mutiara dari 1 sampai 5 itu membuat saya tercerahkan, Pak Haji. Terima kasih untuk episode Kulkas kali ini, karena mungkin ya belakangan ini saya agak lepas happy saya, Pak Haji. Agak dicuri dikit lah gitu. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar, tanya lagi pada narasumber yang lain. Karena di kita ini gudangnya para ilmuwan, cendekiawan, para ulama yang ilmunya luar biasa mumpuni. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Brenci Anjur undur diri. Saya Ridwan juga undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajanya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.